Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswiku semuanya, berjumpa kembali di pembelajaran matematika. Ya, di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai program linier. Ya, program linier, di mana program linier ini adalah salah satu cara atau metode yang digunakan untuk mencari nilai optimum, ya baik maksimum atau minimum dari suatu fungsi objektif dengan kendala-kendala tertentu. Di mana umumnya fungsi objektifnya itu dia berupa fungsi linier dan kendalanya berupa sistem pertidaksamaan linier. Ya, di sini pertidaksamaan liniernya dua variabel. Ya, sistem berarti nanti kita akan ketemu dua pertidaksamaan linier ya. Nah, tapi sebelum kita menentukan nilai optimumnya, alangkah baiknya kalian harus bisa memahami bagaimana cara merubah kalimat-kalimat narasi atau deskriptif menjadi kalimat matematika. Ya, karena di dalam program linear ini kalian akan sering bertemu dengan soal-soal cerita. Ya, biasanya akan kesulitan dalam mengubah kalimat biasa menjadi kalimat matematika yang lebih sederhana. Nah, dalam hal ini istilahnya dalam matematika itu model matematika. Jadi kita akan merubah kalimat soal cerita tersebut menjadi kalimat yang lebih sederhana tetapi memiliki makna yang sama. Oke. Bagaimana cara mengubahnya? Kita perhatikan contoh nomor 1. Nah, di sini dikatakan suatu gedung perkantoran dia menyediakan lahan seluas 2.600 meter persegi yang akan digunakan untuk tempat parkir dua jenis kendaraan, yaitu mobil dan bis. Lahan tersebut dapat memuat paling banyak 140 unit. Dari kedua jenis kendaraan tersebut, satu unit mobil memerlukan lahan seluas 10 meter persegi untuk mobil dan bis 40 meter persegi. Jika X dan Y berturut-turut menyatakan banyak mobil dan bis yang diparkir, tentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Berarti kita akan mengubah ya permasalahan tadi menjadi kalimat matematika. Ya, kalimat matematikanya tentu berhubungan dengan sistem pertidaksamaan linier. Nah, di sini ada beberapa informasi, ada luas lahan seluruhnya. Jadi lahan tersebut seluruhnya ada segini. Kemudian paling banyak mobil ada segini. Ini berarti maksimal mobil yang bisa ditampung, maksimal kendaraan ya. Kemudian untuk masing-masing unit luas parkirnya ada informasinya. Dan ada dua variabel X dan Y. Ini di sini sebetulnya sudah diberikan kemudahan sekali. Di mana di sini sudah disebutkan X dan Y itu untuk menyatakan banyak mobil dan bis. Ya, jadi kalian tidak usah berpikir yang lain. Ini yang harus kita misalkan X dan Y-nya apa? Ini sudah tertulis di sini. Di mana X dan Y ini dia untuk menyatakan, ini ada kata-kata menyatakan banyak mobil dan bis. Berarti banyak mobil itu X, banyak bis itu Y. Karena di sini berturut-turut ya, X dan Y. Kemudian informasi-informasi ini, lihat. Lahan tersebut dapat memuat paling banyak 140 unit kendaraan dari dua jenis tersebut. Berarti ketika kita jumlahkan mobil yang parkir, banyak mobil yang parkir dengan banyak bis yang parkir, itu tidak boleh melebihi dari kapasitasnya, yaitu 140. Ada kata-kata tidak boleh melebihi, atau di sini ada kata-kata paling banyak. Nah, berarti kita pergunakan lambang matematika yang memuat di bawahnya atau lebih sedikit. Jadi bisa saja kendaraannya pas 140 kalau dijumlahkan, bisa juga kurang. Maka dari itu kita bisa tuliskan X untuk banyaknya mobil, tambah banyaknya bis, Y, itu tidak boleh ya melebihi 140. Tidak boleh lebih berarti harus kurang dari, tapi boleh juga sama dengan. Artinya ketika parkirannya penuh dijumlahkan ternyata pas 140. Oke. Kemudian masih ada informasi lain nih sekarang ini untuk lahan parkirnya ini masing-masing ya.
Di mana satu mobil itu 10 meter, tapi kita nggak tahu ada berapa mobil. Nah, kita tuliskan saja 10X, karena banyaknya mobil yang akan parkir, tambah dengan 40Y untuk banyaknya lahan parkir yang akan kita gunakan untuk si bis. Nah, di sini dia menyediakan luas lahan. Ya, ini lahannya hanya ada 2.600 meter persegi, jadi nggak boleh lebih juga ya. Jadi di sini boleh pas 2.600, boleh juga kurang. Oke, kemudian kita perhatikan yang ini kan udah nggak bisa diperkecil karena yang ini 1, ini 1. Tapi yang ini 10, ini 40, 2.600. Kita bisa bagi 10 semuanya ya. Jadi ini bisa coret, ini coret nolnya saja. Ini juga coret nolnya 1. Jadi kita punya X tambah 4Y kurang dari sama dengan 260. Oke. Ini dibagi kedua ruasnya, kita bagi 10. Nah, setelah ini kita perhatikan banyaknya mobil. Banyaknya mobil pasti suatu bilangan yang positif ya. Tidak mungkin dia negatif. Masa ada banyaknya mobil yang parkir negatif 2, banyaknya mobil yang parkir negatif 10. Tidak mungkin. Pasti kalau ditanyakan banyaknya, hasilnya itu akan berada di angka positif. Maka dari itu, di sini banyaknya mobil yang akan terparkir itu akan lebih besar atau sama dengan 0. Dan banyaknya bis yang akan parkir juga sama, itu bisa lebih besar dari 0 atau memang sama dengan 0. Nah, dari sini kita punya 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kita kalau gabungkan, X tambah Y kurang dari sama dengan 140, X tambah 4Y kurang dari sama dengan 260, dengan X-nya lebih besar dari 0 dan Y-nya lebih besar dari 0. Oke, nah ini dia model matematikanya kalau kita susun. Itu untuk contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Nah, di sini seorang desainer, dikatakan seorang desainer, dia merencanakan akan membuat dua jenis model pakaian, yaitu model A dan model B, yang digunakan dengan bahan dasar kain katun dan kain satin. Untuk pembuatan pakaian model A diperlukan 2 meter kain katun dan 0,5 meter kain satin. Sedangkan model B diperlukan 1 meter katun dan 1,5 meter satin. Desainer memiliki persediaan 80 kain katun dan 100 kain satin. Jika X dan Y menyatakan masing-masing banyaknya baju model A dan B yang dapat dibuat, tentukan model matematika berdasarkan permasalahan tersebut. Oke, nah di sini juga sebetulnya sudah diberikan kunci ya, mana yang harus kita misalkan untuk variabelnya. Ternyata yang harus dimisalkan adalah banyaknya baju yang akan dibuat, banyaknya pakaian yang akan dibuat, yaitu X dan Y. X-nya itu sebagai pakaian, banyaknya pakaian untuk model A, dan Y-nya banyaknya pakaian untuk model B. Kenapa kita tidak memisalkan X dan Y-nya untuk bahan katun dan bahan satin? Karena di sini sudah diketahui persediaan katun ada 80 meter, persediaan satin ada 100 meter. Nah, ini kita gunakan untuk membuat pertidakssamaannya. Nah, tadi kan yang pertama itu ada kain katunnya. Jadi di sini yang kita buat pertidaksamaannya itu untuk katun. Ya, di mana katun itu keseluruhannya ada 80 meter. Digunakan untuk pakaian jenis A 2 meter ya, kali dengan banyaknya pakaian A yang akan kita buat, si desainer buat. Dengan katun yang dipakai untuk B itu adalah 1 meter. Berarti Y ini tidak boleh lebih dari 80. Ya, bisa saja kurang dari 80 atau bisa 80 meternya semua terpakai. Kemudian yang kedua ini untuk
satin. Ya. Untuk satin tadi jenis A itu, model A itu menggunakan 0,5 meter. X berarti karena untuk banyaknya baju A. Dan 1,5 meter untuk baju B atau pakaian B. Ini tentunya tidak boleh lebih dari 100 meter karena persediaannya hanya ada 100 meter. Nah, ini 0,5 ya. X. Oke. Nah, ini kalian bisa rubah dengan cara kedua ruasnya itu dikalikan 2 ya. Berarti ini jadi X saja. Ya, 2 kali setengah itu 1. Tambah 2 kali 1,5 itu 3. Y kurang dari 2 kali 100 itu 200 ya. Kita peroleh X tambah 3Y kurang dari sama dengan 200. Oke, nah tentunya ada lagi yang lain bahwa banyaknya baju yang dibuat tidak mungkin dong nilainya negatif. Berarti si baju yang dibuat untuk A itu lebih besar dari 0. Dan untuk model B juga sama, lebih besar dari 0. Jadi kita peroleh 2X tambah Y kurang dari sama dengan 80. Kemudian X tambah 3Y kurang dari sama dengan 200. X lebih besar sama dengan 0. Dan Y lebih besar sama dengan 0. Oke, itu dia. Nah, itu tadi penjelasan sedikit mengenai cara mengubah kalimat narasi untuk soal cerita ke dalam bentuk kalimat matematika atau model matematika. Ya, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan mudah-mudahan apa yang saya berikan di video kali ini bisa menambah pengetahuan yang baru untuk kalian dan pemahaman yang baru. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.